Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang di live YouTube dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah SMAN 1 Rejo Tangan tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah virtual hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Nurani, saya siswi SMA 1 Rejo Tangan. Untuk adik-adik di rumah, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, sering mencuci tangan, karena di sini pastinya kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, di materi wawasan Biata Mandala kali ini akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Langsung saja, tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu dong siapa yang memberi materi hari ini, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Langsung monggo Bapak perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu secara virtual di dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Rejo Tangan tahun 2021. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, keluarga sehat, dan bisa tetap melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, saya Supriyadi. Keseharian sebagai pengajar bahasa Inggris kelas 12 kebetulan. Di samping itu juga sebagai warga Humas. Saya tinggal di Jepun. Istri saya satu, kebetulan guru bahasa Inggris juga di SMA Negeri 1 Munir. Anak saya 3, cucu saya 2. Alhamdulillah. Sudah punya cucu ternyata. Oh ya, gimana adik-adik, udah kenalkan semuanya? Oke, perlu saya ingatkan kembali ya adik-adik, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kolom live chat, karena di sini kita akan merekap kehadiran kalian selama MPLS dilaksanakan. Baik, kita langsung mulai saja ke materinya ya Bapak. Sebenarnya apa sih wawasan Biata Mandala itu? Ya, terima kasih Mutiara. Wawasan Biata Mandala itu adalah kalau dari sisi bahasa barangkali bisa kita split dulu. Wawasan Biata Mandala itu ada dua, Biata dan Mandala, ya. Jadi Biata itu artinya pendidikan, Mandala itu artinya tempat. Sementara dalam pengertian yang lebih komprehensif, wawasan Biata Mandala itu berarti cara pandang atau mungkin sikap gitu ya, di dalam melihat lingkungan sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan budaya. Jadi bagaimana kita melihat sekolah itu sebagai satu tempat untuk bisa mengembangkan potensi siswa, baik yang kaitannya dengan nilai-nilai luhur, ya, etika, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Itu wawasan Biata Mandala. Nah, itu dia adik-adik wawasan Biata Mandala itu. Nah, emang di sekolah ini tuh sarana prasarananya itu sangat mencukupi ya Pak ya, karena kita punya banyak sekali ekstra yang bisa diikuti, bahkan masjid juga ada, untuk kegiatan agama-agama lain juga tetap pasti ada ya Pak ya. Nah, jadi peranan siswa dan orang tua itu sangat penting banget ya Pak untuk terlibat di dalam wawasan. Oke. Pertanyaan yang bagus Mutiara. Saya ingin singgung dulu dari peranan orang tua di dalam proses pengembangan pendidikan, utamanya di sekolah kita. Ya. Kalau kembali kepada filosofi
pendidikan, itu sesungguhnya pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi tanggung jawab keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Nah, karena itu sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri, karena pendidikan itu bukan hanya yang berlangsung di sekolah, tetapi juga ada di dalam keluarga. Makanya kita mesti berbagi peran antara sekolah dengan masyarakat, dengan keluarga. Ketika jam-jam mereka ada di sekolah, katakanlah kalau kita mulai jam 7 sampai dengan jam 2 atau setengah 4 misalnya, maka otomatis itu adalah tanggung jawab sekolah. Berarti tanggung jawab kepala sekolah, guru-guru, dan semua warga sekolah. Begitu jam habis dan anak-anak kembali ke rumah, maka otomatis tanggung jawab itu berubah dari sekolah kepada orang tua. Karena itulah maka sekolah itu idealnya harus membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang harmonis dengan orang tua wali, supaya kita secara sinergi bisa mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak dengan baik. Sekali lagi, hubungan baik, komunikasi, koordinasi yang baik antara sekolah dan masyarakat itu memang harus diciptakan, dan itu menurut saya pihak sekolah memang harus lebih proaktif di dalam menyampaikan informasi-informasi kepada orang tua wali supaya mereka memahami apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh sekolah dalam kaitannya dengan mengembangkan potensi putra-putri Bapak Ibu orang tua wali. Ya. Jadi memang peranan semua elemen-elemen ini ya Pak, kepala sekolah, wali murid, bahkan seluruh warga sekolah ini sangat berperan penting untuk kesuksesan kegiatan Mandala ini ya Pak. Iya, nah sebaliknya anak-anak juga harus berpikir yang inline, yang senada dengan kita. Anak-anak juga harus berpikir bahwa Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dengan semua komponen yang ada itu adalah pengganti orang tua mereka ketika mereka berada di sekolah. Jadi emang pendidikan ini nggak cuma di sekolah aja. Kalian di luar sekolah itu juga dididik oleh orang tua kalian atau saudara-saudara kalian itu juga memberi pendidikan ke adik-adik semua ini ya Pak. Oke. Gimana sih Pak? Kan kebanyakan ini kan kita lagi dari gini kan Pak. Nah, gimana sih caranya kita bisa memiliki rasa cinta, memiliki di sekolah ini? Iya. Semua warga sekolah harus membangun rasa itu ya, jadi sense of belonging, ya, rasa memiliki sekolah kita. Nah karena itu mesti mengenal dulu sekolah kita itu bagaimana gitu ya, secara fisik maupun non fisik itu mesti mereka kenal. Nah seperti Muti tadi mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah oleh karena itu yang mesti kita kenal dulu. Oh kalau anak-anak sudah masuk ke sekolah itu ternyata sekolah kita ini baik ternyata gitu ya. Ternyata ruang terbuka hijaunya cukup banyak gitu ya. Berarti oksigennya banyak, berarti kita sehat gitu kan. Fasilitasnya luar biasa. Lab teknis saja kita ada 3, ada studio musik, ya, ada yang lain-lain, ada lapangan tenis yang sangat baik. Karena tahu begitu, maka muncullah rasa, gitu ya, rasa ikut memiliki, rasa ikut mencintai, gitu. Nah, hanya saja karena selama masa pandemi ini anak-anak belum bisa hadir di sekolah. Ya barangkali nanti dari panitia itu akan memberitahukan gitu ya kepada anak-anak itu. Ini loh fasilitas yang dimiliki SMA Arjotani, kan begitu? Ya itu saya pikir sesuatu yang pasti harus disampaikan supaya anak-anak tahu ternyata calon sekolah saya itu nggak jelek gitu. Ini luar biasa gitu. Itu yang saya pikir harus disampaikan. Karena berikutnya saya pikir juga nanti kalau sudah ini kan mereka juga mesti mengenal warga sekolah yang lain itu siapa gitu ya. Ternyata ada Mutiara gitu ya, ada ya teman-teman yang lainnya. Notabene secara personal itu ramah gitu ya, nggak kelihatan
jutek gitu kan, ya anak gampang marahan gitu kan. Nah itu adalah bagian dari kultur yang mereka harus ikuti gitu kan. Bagian dari kultur yang mesti mereka tahu, kemudian mereka harus ikuti karena ternyata itulah suasana yang mereka bisa nikmati bersama-sama. Sehingga pada akhirnya mereka merasakan sekolah ini adalah rumah kedua. Kan gitu. Ya. Bahkan rasa bangga itu bisa dicurahkan lewat kita misalnya ikut ekstra gitu kan, biasa bisa merasa memiliki ternyata di sini aku bisa mengembangkan diriku lebih baik lagi. Bahkan di sini kan juga ada studio musik baru ya adik-adik. Jadi nanti adik-adik yang suka musik bisa banget ikut ekstra musik. Pasti. Ya gitu. Oh ya Pak, saya mau tanya lagi nih. Kenapa sih kita itu harus tahu wawasan Wiyata Mandala? Iya, terima kasih Mufti. Ini anak-anak yang sedang mengikuti kita ini kan, ya mereka adalah warga masyarakat belajar yang baru, ya kan? Bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Rejotangan yang baru. Nah, karena itu mereka memasuki satu lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang dulu mereka ada di SMP, gitu ya. Bukan hanya lingkungan fisik, tetapi kulturnya berbeda, kemudian aturan-aturan tata tertibnya berbeda, ya. Kemudian ada hal-hal lain yang mereka harus pahami. Ya, itulah intinya sebenarnya kalau mereka harus tahu wawasan Wiyata Mandala itu, supaya mereka kemudian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, di mana mereka harus belajar. Nah, kalau nanti sudah seperti itu, maka kita berharap bahwa anak-anak tidak lagi merasa minder, ya kan, karena menjadi masyarakat baru, tapi bisa segera bergaul dengan kakak-kakaknya ketika mereka sudah bisa menyesuaikan diri. Karena adik-adik ini kan pasti dari SMP-SMP yang berbeda di seluruh Tulungagung, bahkan ada yang dari luar Tulungagung juga ya Pak? Iya. Nah, sekarang dijadikan satu di SMAN 1 Rejotangan pastinya. Sekian, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Mungkin Pak Pri ada tambahan pertanyaan-pertanyaan lagi untuk adik-adik yang nanti bisa dijawab lewat Google Form-nya. Ada satu hal lagi motif bahwa bagian dari wawasan Wiyata Mandala itu adalah apa yang kita sebut sebagai ketahanan sekolah, gitu ya. Secara singkat saya ingin sampaikan, sekolah itu menempuh dua cara. Jadi satu adalah cara-cara preventif, yaitu dengan melakukan sosialisasi aturan-aturan tata tertib yang ada di sekolah kita, kemudian meningkatkan peran organisasi siswa di dalam menjaga lingkungan sekolah kita dari pengaruh-pengaruh buruk ya yang terjadi mungkin dari pihak luar dan sebagainya. Termasuk juga membangun hubungan baik dengan orang tua wali. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh pihak sekolah, gitu ya. Tetapi juga ada cara-cara represif. Misalnya, ketika terjadi satu pelanggaran berat, gitu ya, maka sekolah mesti turun tangan. Kemudian kita mencoba untuk meneliti lebih jauh. Apakah ada pihak luar yang terlibat dengan itu, misalnya? Satu hal yang mesti saya sampaikan bahwa sekolah ini mesti bijak di dalam menyelesaikan semua persoalan, termasuk apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu. Jika misalnya pelanggaran itu memang yang dilakukan oleh pihak luar, maka kita mesti komunikasi dengan pihak keamanan, gitu ya, supaya ada koordinasi antara sekolah dan keamanan untuk bisa menangani persoalan. Lebih lanjut kita mesti pelajari lagi, adakah akses lebih jauh dari itu? Apakah anak kita ada yang terpengaruh, ya? Misal saja kalau sekarang ini mungkin sampai pertama lihat ada paham-paham radikal misalnya, gitu ya. Nah, itu yang mesti kita lakukan secara bijak dalam menekan masalah-masalah
Oke. Jadi untuk anak-anak sekalian, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang mesti kalian harus jawab, gitu ya. Saya ingin tanya yang pertama, apa kalau begitu manfaat untuk belajar Wiyata Mandala pertama kali anak-anak masuk SD? Apa pula manfaatnya bagi anak-anak untuk belajar wawasan Wiyata Mandala ketika nanti anak-anak juga sudah di sekolah, bahkan mungkin sudah di kelas 11. Yang kedua, bagaimana anak-anak bisa memberikan kontribusi anak-anak sekalian, sumbangan anak-anak sekalian kepada nama baik alma mater sekolah kita. Kalau anak-anak, ini pertanyaan yang ketiga, kalau anak-anak punya masalah, baik dengan teman atau mungkin dengan kakak kelas atau mungkin ada pertikaian begitu yang mungkin tidak bisa diselesaikan, apa kira-kira yang harus anak-anak lakukan? Ya, itu saja. Ya. Nah, adik-adik jangan lupa dijawab pertanyaannya, kita tunggu jawabannya nanti. Sekian materi tentang wawasan Wiyata Mandala kali ini. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dan kita tunggu kehadiran kalian di SMA N 1 Rejotangan dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam